Jadi part 2-nya di sini saya ingin melakukan atau melanjutkan proses vakum ya dari pipa AC yang menuju ke indoor. Nah, di sini kan outdoornya sudah kita selesai vakum nih. Sekarang kita akan vakum pipa AC-nya. Jadi kita perlu membuka baut nipple yang kita pasang ini. Ini kita buka. Ini kita buka, lalu pipa-pipanya ini kita pasang ya. Pastikan baut nipple ini masih dalam posisi tertutup ya, dua-duanya. Saya akan pasang pipanya dulu ya. Jadi di sini pipa outdoornya udah kita pasang, keduanya ya, kita udah pasang. Ini masih posisi tertutup, ini masih posisi tertutup. Sekarang adapternya kita buka. Di sini kita buka juga, ini sudah terbuka. Keran adapter di sini juga sudah terbuka, ini terbuka, baru kita hidupkan mesin vakumnya. Nah, jadi ini proses pemakuman dari pipa AC menuju ke indoor ya. Jadi proses pemakuman ini memerlukan waktu kurang lebih 10-15 menit ya, kita biarkan, kita tunggu. Oke, jadi di sini videonya saya akan skip dulu sampai 10 atau 15 menit ke depan. Jadi di sini posisi pemakuman sudah selesai. Di sini teman-teman bisa perhatikan di bagian jarum manifold dia ke -30. Suara vakum dia sudah mendatar. Nah, kalau sudah selesai seperti ini proses pemakumannya, di sini teman-teman bisa tutup dulu keran adapternya. Kita tutup. Kemudian mesin vakumnya kita matikan dulu ya. Nah, kita matikan. Di sini kerannya kita tutup juga nih. Kita tutup. Kita buka. Nah, sekarang posisinya selang manifold ini juga sudah divakum ya, nggak ada udara di dalam selang manifold. Semuanya sudah hampa tanpa udara. Selanjutnya di sini, setelah selesai kita melakukan proses pemakuman, kan saya akan menambahkan freon nih. Ini saya akan mengisi ulang freon. Kalau kita mengisi ulang freon di sini, kita harus membuka baut kunci L nipple yang pipa besar. Kenapa kita buka baut kunci nipple pipa besar? Karena di sini pipa besar ini dia menghisap. Freon itu akan dihisap, kemudian akan tersaring dulu di filter ya. Tersaring di filter, baru dia masuk ke kompresor, dan dari kompresor akan ditekan menuju ke kondensor ya, dan mengalir melalui di situ ada pipa kapiler, baru dia ke pipa kecil ini, pipa tekan ini. Jadi jangan pernah teman-teman membuka baut kunci L ini dulu ya saat melakukan pengisian freon. Jadi bagusnya itu ini ditutup dulu nih. Ini ditutup dulu. Dari sini diisi dulu. Setelah sudah diisi kurang lebih tekanan 90 PSI. Nah, itu kan sudah cukup tuh untuk menghidupkan kompresor. Baru hidupkan kompresor. Nah, baru ini bisa dibuka. Yang penting kalau posisi mati jangan pernah membuka baut nipple ini saat melakukan pengisian freon. Kalau posisi hidup nggak masalah ya. Karena kalau posisi hidup pasti dia akan bersirkulasi. Tapi kalau posisi mati dia tidak bersirkulasi. Takutnya nanti masuk ke sini dulu nih. Oke. Nah, jadi di sini saya akan melakukan pengisian freon ya. Ini kita akan pasang dulu. Jadi di sini udah saya pasang. Ini kita buka. Posisi sudah terbuka. Keran adapter kita buka juga. Oke.
freon sudah masuk ke selang manifold. Ini posisi terbuka, kita tutup dulu agar nanti mudah saat kita melakukan pengisiannya. Ini kita tutup dulu. Kemudian di sini kita buka. Oke. Ini sudah terbuka dan di sini kita buka. Oke, ini sudah terbuka. Sekarang baru kita akan isi freonnya. Kita buka pelan, tutup. Nah, di sini teman-teman perhatikan nih. Kalau posisi tabung freonnya ini isinya sedikit, nah bagusnya ini dibalik ya, dibalik agar nanti oli freonnya itu dia masuk, bukan hanya tekanan udara saja yang masuk. Oke. Kita isi lagi. Oke, ini udah cukup ya. Ini bisa kita hidupkan kompresornya. Kita hidupkan kompresornya dan kita pasang tang ampere di sini. Nah, ini saya siapkan dulu baut kunci L-nya untuk di sini agar nanti mudah kita saat membuka. Oke, hidupkan ya. Oke, di sini kompresor sudah hidup. Nah, kompresor sudah hidup ya. Dia sudah mulai menghisap nih freonnya. Dia sudah mulai menghisap. Baru kita buka di sini ya. Biar dia menekan freon yang sudah dihisap tadi. Oke. Selanjutnya di sini teman-teman bisa lanjutkan untuk pengisian ya. Nah, di sini dia masih 50 PSI. Kita isi dulu. Untuk tekanan freon R410 ini dia mencapai ke 150 ya maksimalnya ya. Oke, dia masih dihisapnya. Nah, di sini pipa mulai membeku, berarti ini kompresornya bagus ya. Nah, dia bagus ini kompresornya. Kita isi lagi. Freonnya juga kurang ya karena pipa itu beku. Kalau pipa ini beku berarti freon itu kurang. Kita isi lagi. Kita isi sampai 135 aja dulu. Nggak usah langsung ke 150. Oke, ini belum sampai 100. Kita isi lagi, kita tambah lagi. Kita tutup. Kita tunggu dulu sampai dia benar-benar diam ya. Ini masih gerak jarum manifoldnya. Ini bergerak bukan berarti masih ada udara ya, karena ini masih proses pengisian freon. Belum stabil freonnya ya. Nah, di sini di pipa yang kecil dia udah mulai basah, udah mulai dingin. Ampernya baru 1,4 ya. Nah, di sini teman-teman harus menyeimbangkan antara ampernya ini dengan
yang ada di nameplate. Nah, di sini di nameplate-nya tertera 1,8 ya untuk daya masukan arus normalnya. Untuk maksimalnya dia 2,5. Oke, jadi di sini kita tunggu dulu ampernya sampai ke berapa ini, dan di sini sudah tertera 125 ya. 125, ampernya masih di 1,489. Nah, di sini kita lanjut untuk menambah freonnya. Oke, di sini tekanan freon dia udah mencapai ke 150 nih. Ampernya dia 1,5. Nah, di sini kita tunggu aja dulu sampai dia stabil ya, karena di sini ampernya tidak sesuai nih dengan yang ada di nameplate. Hal ini bisa terjadi disebabkan oleh karena kompresornya sudah mulai lemah ya, itu bisa terjadi. Jadi kalau teman-teman mendapat masalah seperti ini, ya udah kita ambil patokan, yang penting tekanan freonnya sudah mencapai ke 150 dan pipanya atas bawah ini dingin, ya sudah cukup segitu aja. Nggak usah kita memaksakan agar ampernya itu mencapai ke 1,8 ya, karena untuk mencapai ke 1,8 itu nanti tidak bakalan bisa karena kompresornya sudah mulai lemah. Nah, di sini teman-teman juga perhatikan nih di bagian udaranya, pastikan udaranya ini ada hangat di bagian sebelah sini, kemudian di bagian bawah ujung sini ya, ujung sini itu dia dingin, nggak panas ya. Kalau ini hangat. Oke, nah di sini saya akan melakukan pengecekan di bagian suhu evaporator ya. Hembusan udaranya berapa suhunya akan saya lakukan pengecekan terlebih dahulu. Oke, jadi di sini untuk suhu hembusan udaranya dia mencapai ke 17 derajat ya. Nah, mungkin ini akan lebih dingin jika posisi pengetesan kita ini tidak di outdoor seperti ini ya. Ini kan di outdoor nih, luar ruangan nih. Jadi udaranya itu cepat banget tercampur. Nah, kalau dia posisi di dalam ruangan, mungkin ini bisa mencapai ke 16 atau ke 14 derajat. Tapi ini udah dingin ya, karena dia udah mencapai ke 17 derajat. Nah, ini berubah 18 lagi, 17. Oke, jadi di sini posisinya suhu udara sudah bagus, yang dihembuskan bagus. Kemudian kita cek lagi di bagian ampernya. Berapakah ampernya? Nah, ampernya di sini 1,56 ya. Dia belum bisa mencapai ke 1,6, apalagi mencapai ke 1,8. Berarti ini kompresornya sudah tidak kuat lagi untuk tekanannya ya. Dia sudah mulai lemah kompresornya. Jadi ini maklum saja karena udah usia ya. Kompresor sudah usia. Nah, jadi ini wajar. Nah, tekanan freon sudah di posisi 140-an ya. 145. Jadi ini cukup sampai di sini saja, tidak usah ditambah lagi. Ini sudah maksimalnya. AC ini sudah maksimal ya untuk tingkat mendinginkan ruangannya, karena ini udah faktor usia. Kalau AC baru dia pasti akan lebih dingin daripada ini. Oke, jadi seperti itu saja tutorial atau cara-cara yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau kekeliruan dalam video ini, mari kita diskusikan bersama-sama di kolom komentar agar kedepannya kita bisa menjadi lebih baik. Oke, salam dua pipa, semoga sukses selalu.